Oke teman-teman ya, kita akan lanjutkan di Fast Clicker Game bagian 2 ya, coba. Ini kalau saya mau share screen dulu. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah membuat tampilan untuk Fast Clicker Game ya. Nah, kemarin ada Fauzan, Aditya, Fatih, Kenan ya. Sudah saya cek, sudah buat tampilan untuk Fast Clicker Game. Kemudian kita akan lanjutkan ya, supaya tampilan yang kemarin itu bisa jadi muncul sorot lampu warna merah dan hijaunya, teman-teman ya. Coba, ini sambil Kausa ingatkan lagi ya kemarin. Nah, ini untuk gamenya nanti seperti ini. Jadi kita mau tambahkan sorot lampu warna merah dan hijau, kemudian tulisan kliknya itu akan kita munculkan secara random. Nah, jadi nanti kalau kemarin itu kan tampilan kartunya warna kuning ada 4 ya, kemudian di dalam kartu ada tulisan klik. Kemudian ya, hari ini kita akan buat tulisan kliknya itu munculnya secara bergantian dan random, teman-teman. Kemudian kita akan klik ya, yang mana kartu yang ada tulisan kliknya. Kemudian kalau kita berhasil klik kartunya, nah kartunya akan muncul lampu warna hijau. Tapi kalau kita gagal ya, maka kartunya akan muncul warna merah. Nah, itu yang akan kita tambahin hari ini ya. Nah, untuk bagian 3 ya, step berikutnya nanti kita akan tambahkan untuk waktu dan juga poin. Nah, itu ya. Kemudian tampilan waktunya habis itu dan juga Anda menang ya. Itu akan kita tampilkan di step berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus dulu untuk menampilkan sorot lampu merah dan hijau. Oke, nah kemarin teman-teman sudah membuat ini ya, mind map-nya ya. Nah, sebelum kita membuat gamenya, pastikan teman-teman sudah menyusun arahnya ya. Perencanaan pembuatan gamenya itu dimulai dari mana saja ya. Supaya nanti teman-teman bisa mengerti ya, alur pengerjaannya, kemudian bagian-bagian mana saja yang perlu ditambahkan ya, lalu yang kurang mana saja. Nah, itu bisa kelihatan dari mind map. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk fast clicker game itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Nah, pada bagian formalisasi itu terdiri dari tiga. Ada kartu sprite, kemudian penghitung statistik ya, lalu huruf terakhir. Nah, ini yang akan kita munculkan nantinya, teman-teman. Kemarin kita sudah buat persegi panjang berwarna garis tepi. Nah, ini udah buat ya. Kemarin kita sudah buat kartunya. Kemudian, nah ini akan ditambahkan besok itu ditambahin ke waktu ya. Dan juga poin yang akan dicetak. Sama kemenangan Anda menang dan juga ini kalau waktunya habis ya, kalau kalah. Nah, itu akan dimunculkan di step berikutnya. Jadi yang kita kerjakannya ini teman-teman hari ini ya. Sorot lampu warna hijau, kemudian dia akan menambahkan poin. Nah, kemudian sorot lampu warna merah. Nah, yang tapi yang ditambahin baru yang bagian atas dulu nih teman-teman ya. Jadi, klik pada kartu dengan klik dan juga sorot warna hijau. Kemudian, klik pada kartu kosong, maka dia akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, itu ya. Jadi yang akan kita tambahkan yang ini ya. Satu dan dua. Oke, lanjut lagi. Oke, step berikutnya ini adalah checklist-checklist yang perlu teman-teman tambahin ya. Yang perlu dilengkapi apa saja, nah ada di sini. Oke, kita sapa dulu teman kita ya. Halo Abigail, gimana kabarnya Abigail? Selamat bergabung ya kemarin ya. Halo Abigail, gimana kabarnya? Boleh di... Halo Kak. Oke, sudah kedengaran ya suaranya. Oke, thank you Abigail. Nah, hari ini kita akan lanjutin ke step berikutnya ya. Jadi nanti kita akan buat ya tampilan dari lampu sorot warna merah dan hijau nih ya, Bigel ya. Jadi kita tambahin. Yang kemarin udah jadi tampilan game awalnya ya. Jadi kita mau tambahkan bagian yang bentar. Nah, yang ini dia. Sorot lampu warna hijau dan juga sorot warna merah.
Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini. Jadi kemarin terakhir kali teman-teman membuat tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk tampilannya boleh dimodifikasi teman-teman. Dari segi warna, kemudian background ya, warna kartu, lalu font dari tulisan yang ada di dalam kartu, ukurannya. Nah, itu bebas dimodifikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi kemarin sudah dibuat tampilan yang sebelah kiri. Kemudian hari ini ya, kita akan tambahkan fungsi supaya nah, dia bisa kita klik-klik seperti ini, teman-teman, ya. Kita klik, nah, tulisan kliknya dia akan muncul secara random, ya. Kemudian yang muncul tuh hanya satu. Nah, itu ya, secara bergiliran. Dan juga kita tambahkan warna lampu merah dan hijau. Nah, yang dinamakan sorot lampu merah dan hijau yang ini tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kita checklist dulu nih. Kemarin kita udah bikin listnya ya. Nah, selanjutnya kita checklist dulu yang sudah kita kerjakan ya. Nah, kalau belum, jangan di checklist dulu teman-teman ya, supaya teman-teman tahu mana yang perlu ditambahkan di step berikutnya gitu. Oke, kita sapa teman kita ya. Halo Nicholas, selamat bergabung. Gimana kabarnya Nicholas? Oke, ini sepertinya sudah banyak yang join ya. Ya, kita baca dulu chatnya. Kak, sorry telat. Oke, ya nggak apa-apa Nicholas. Thank you ya, sudah join ya, sudah join, sudah hadir. Thank you Nicholas ya. Belum terlambat Nicholas ya. Jadi kita hari ini akan lanjutkan dulu. Kemarin kita buat tampilannya. Nah, hari ini kita tampilan untuk gamenya ya, kita tambahin Nicholas. Nah, ini karena Nicholas baru saja bergabung teman-teman, jadi Kak Elsa jelaskan satu kali lagi ya. Nah, jadi sebelumnya Nicholas sudah membuat tampilan seperti ini yang sebelah kiri. Kemudian, hari ini kita akan tambahkan supaya tulisan kliknya itu akan muncul secara random ya. Nah, dia muncul secara bergantian dan random, Nicholas. Kemudian ya, ketika kita berhasil klik kartu yang ada tulisan klik, nah itu maka kartunya akan berubah menjadi warna hijau ya. Jadi muncul sorot lampu warna hijau. Namun ketika kita gagal klik kartu yang ada tulisan kliknya ya, atau kita klik yang kartu kosong, maka kartu tersebut akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, ini Nicholas yang akan kita tambahkan hari ini. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, nah jadi ini adalah poin-poin yang akan teman-teman kerjakan ya hari ini. Nah, kalau udah kita sedikit review dulu ya. Gimana cara nambahinnya? Kita bahas dulu untuk teorinya ya, teman-teman ya. Jadi kemarin teman-teman sudah mengenal tentang event. Nah, pada event ini, nah ini merupakan informasi yang disiapkan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di lingkungan eksternal. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal? Ya, lingkungan eksternal itu merupakan mouse, kemudian keyboard ya. Jadi kita bisa hubungkan mouse dan juga keyboard untuk menjalankan gamenya. Contohnya kemarin kita beri perintah on key ya, on keyboard. Misalnya ketika kita klik huruf tertentu atau tombol tertentu ya, kita bisa mengarahkan misal ke arah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kita bisa atur menggunakan keyboard. Kemudian kita juga bisa menjalankan gamenya menggunakan mouse, teman-teman. Kita bisa hubungkan juga dengan mouse ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Di sini ada langganan event dan juga handler event ya. Nah, ini kemarin sudah teman-teman tambahin juga pada step-step sebelumnya ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada beberapa perintah yang mana kita bisa tambahkan ya untuk event keyboard nih. Jadi kita bisa hubungkan dengan keyboard. Contohnya di sini ada pygame.event.get. Itu digunakan untuk mendapatkan kumpulan event yang terjadi pada frame tertentu di looping ya. Kemudian ada event.type, itu kita bisa gunakan untuk jenis event yang berhubungan dengan key, dengan kunci.
Kemudian setelah itu di sini ada perintah-perintah lain, kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Misalnya teman-teman mau pakai perintah ya pada keyboard itu ada key down ya untuk arah ke bawah ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini teman-teman. For event in pygame.event.get ya. If event type sama dengan pygame.key down ya. Ketika kita klik key down, nah apa yang terjadi? Jadi kita bisa tambahkan tindakan di sini. Jadi kita bisa tambahkan tindakannya. Kalau kita klik ini, tindakannya apa yang terjadi? Nah, kita bisa tambahin di situ. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang list juga ya. Nah, ini juga bermanfaat teman-teman dalam pembuatan gamenya. Nah, kemarin list kita sudah belajar untuk memodifikasi, kemudian membuat sebuah list kosong ya. Kemudian lalu kita isi dengan elemen. Nah, contohnya di sini ada sebuah list. List hasil itu memiliki beberapa elemen. Ada elemen angka, teman-teman. 181, 176, 160, sampai 165. Kemudian ya, kita bisa print sebuah indeks. Nah, sebuah indeks di dalam list hasil, ya, di dalam sebuah list, itu dimulai dengan angka 0 ya. Dimulai dari 0 dulu. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi yang ditempati oleh ini posisi ke nol adalah angka 181 di sini. Nah, ini sama seperti pada string. String juga indeksnya dimulai dari angka nol ya, teman-teman ya. Nol, satu, 2, dan seterusnya. Ini sama. Di list juga sama, dimulai dari indeks nol. Kemudian ini ada beberapa perintah pada list ya, yang sudah teman-teman pelajari kemarin. Ada perintah append, ini untuk menambahkan elemen pada list ya. Kemudian kita bisa mendeklarasikan list yang masih kosong ya. Jadi kita buat wadah dulu nih ya. Kita buat list kosong yang nanti kita bisa isi list tersebut dengan elemen. Jadi kita buat dengan perintah ini. Partisipan sama dengan list, kurung buka, kurung tutup. Nah, berarti kita bikin nama listnya adalah partisipan. Kemudian di sini ada perintah in. Nah, contohnya Johnson in partisipan. Nah, kita bisa mencari sebuah elemen di dalam sebuah list menggunakan perintah in, teman-teman. Nah, misalnya, apakah Johnson ada di dalam list partisipan? Nah, ini contohnya seperti ini. Jika ada, maka dia akan mengembalikan nilai true. Namun jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian setelah itu ada perintah short. Nah, kalau short ini digunakan untuk mengurutkan list, teman-teman. Jadi kita bisa urutkan ya menggunakan perintah short itu berdasarkan dengan isi dari listnya. Kalau isinya adalah sebuah angka, maka kita bisa urutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, kalau isi listnya adalah sebuah kalimat, huruf ya, maka kita bisa urutkan dari huruf alfabet ya, dari huruf A hingga huruf Z. Nah, itu kita bisa urutin menggunakan perintah short. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan sebuah iterasi ya, menggunakan perintah for, has, in, hasil. Nah, ini jadi kita kasih perintah, teman-teman. Ini adalah sebuah iterasi. Kemudian ada perintah len ya. Kalau len ini sama seperti pada string ya, kita bisa menentukan panjang dari sebuah list menggunakan perintah len. Oke, nah kalau sudah kita review, berarti teman-teman sampai sini sudah siap nih untuk lanjutkan ya, untuk melanjutkan projectnya yang kemarin. Sampai sini teman-teman, sebelum kita mulai praktiknya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Dari Fauzan, Naditya, Fatih, Kenan, Abigail, dan Nicholas ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, atau sudah ini, sudah cukup ya? Sudah cukup, Kak. Oke, sudah cukup. Thank you. Dari Abigail, mungkin ada ada pertanyaan itu kayak Eh, nyalain ini Kak, mikrofon. yang buat ada Ya? Kak, yang apa namanya? Tadi yang Hah? tulis itu kan harus dari sesuai alfabet. Misalnya kalau ada dua kata yang awalannya A, Hmm?
apa kita masuknya lebih panjang atau lebih pendek, Kak? Oh, oke, Abigail, thank you ya, good question. Jadi kalau ada sebuah elemen list ya, ada dua yang awalannya huruf A nih, ya. Misalnya namanya yang pertama Abigail, kemudian list yang kedua siapa ya? Ana gitu. Nah, jadi kita bisa urutin dulu nih, ya, berdasarkan huruf awal dulu, yang paling awal ya. Berarti sama-sama A. Karena sama-sama A, kita urutkan lagi huruf yang kedua ya. Abigail ya, berarti B. Setelah itu kan setelah A huruf B ya. Nah, kemudian yang kedua listnya adalah Ana, huruf N ya. Berarti yang harus ditaruh di awal adalah Abigail dulu, baru Ana. Gitu ya, Abigail ya. Oh, oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, gitu ya untuk pertanyaan dari Abigail. Jadi diurutkan berdasarkan huruf alfabetnya ya, yang pertama dulu. Kalau sama-sama hurufnya ada dua, nah jadi A-nya ada dua nih, double. Jadi kita urutin ke huruf yang berikutnya di dalam elemen tersebut. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Dari Fatih mungkin? Oke, Nan tidak ada ya. Oke, sudah paham nih. Nicholas, Fatih, Fauzan, Raditya, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan praktik, teman-teman ya. Tidak ada. Oke, Nicholas sudah cukup paham ya. Oke, good. Dari Fauzan dan Raditya nih, dari Fatih, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau sudah Tidak, cukup? Kak. Enggak. Oke, dari Fatih belum ada. Dari Fauzan dan Raditya, apakah ada pertanyaan? Udah, Kak. Oke, Raditya, tidak ada. Oke, berarti sudah cukup ya. Dari Fauzan sepertinya juga belum ada ya. Oke, karena belum ada pertanyaan, teman-teman, maka kita bisa lanjutkan untuk praktiknya ya. Boleh dibuka lagi platformnya ya. Kita buka, teman-teman ya. Tampilannya masih sama di laboratori yang kemarin teman-teman kerjain. Jadi kita selama 3 lesson ya. Kemarin, kemudian hari ini, dan minggu depan, kita masih mengerjakan project yang sama. Jadi kita pengembangan sebuah game ya, game development. Oke teman-teman, boleh di-share screen ya. Ini Kak Oksa stop share dulu, teman-teman gantian yang share screen. Oke, sambil seperti biasanya ya, Kak Oksa nanti kirimkan referensi kode programnya, kemudian tugasnya teman-teman adalah memodifikasi dari yang sudah ada ya. Oke, ini jadikan sebagai referensi teman-teman. Dan dipahami kode programnya nantinya ya. Coba, ini Kak Oksa mau cek dulu di platform. Nah, teman-teman boleh sambil share screen ya. Ini sudah ada Abigail ya, yang sudah share screen. Oke, sudah ada Fauzan juga share screen. Oke, thank you Fauzan, Abigail, Raditya, Kenan, Fatih, dan Nicholas ya. Boleh di-share screen untuk proyeknya. Oke, sambil menunggu Kak Oksa, ya, teman-teman bisa sambil dibuka platformnya, kemudian dipelajari dulu ya, step by stepnya. Apa yang perlu ditambahkan? Nah, itu boleh dirancang dulu teman-teman ya. Ini sambil Kalsa share kode program untuk referensinya. Bagian kedua. Nah, ini dia. Kita pakai code share lagi ya teman-teman ya. Supaya lebih mudah. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Wah, dari Raditya ini ada modifikasi ya. Keren ya. Oke, boleh ditambahkan ya teman-teman, bebas memodifikasi. Nah, Kalsa share linknya di chat Zoom nanti.
Nah, pastikan teman-teman sudah menghubungkan dengan modul yang diperlukan ya. Jadi hari ini kita tambahkan modul time, teman-teman ya. Mungkin kemarin baru modul PyGame aja. Nah, jadi kita tambahin modul time juga nih. Kemudian ya, bentar. Kita tambahkan kelas ya. Nah, ini ada bagian bonus itu nanti teman-teman bisa coba ya. Jadi ini kalau saya kasih tanda petik 3 dulu, artinya dia tidak ikut di running nantinya. Jadi itu kalau kalau teman-teman mau coba, boleh dihilangkan tanda petik tiganya nantinya. Bentar, ini Kalsa lagi on proses ya. Oke, nah ini boleh dicek di chat Zoom teman-teman. Oke, Fauzan, ya silakan, boleh ya. Nah, ini teman-teman, Kalsa sudah kirimkan link co-share di chat Zoom. Boleh dibuka dulu. Nah, ini untuk referensinya teman-teman. Ya, jadi kita bisa bandingkan dengan kode program sebelumnya, kemudian ditambahkan part-part yang belum ada ya, atau mengganti yang sebelumnya ya, yang sudah ada, mungkin kode programnya berubah ya, karena kemarin baru buat tampilannya doang. Jadi kita akan buat lebih interaktif ya, untuk tampilannya nanti bisa muncul tulisan klik secara random dan juga warna hijau dan merah. Mungkin kalau teman-teman nggak pengen warna hijau sama merah ya, boleh warna lain. Nah, itu boleh dimodifikasi. Nah, jadi idenya nanti teman-teman bisa memodifikasi itu ya untuk warnanya. Sorot lampu warnanya nggak harus hijau sama merah ya. Terus, teman-teman juga bisa modifikasi untuk tampilan dari kartunya. Lalu fontnya ya, font tulisan yang ada di dalam kartu dan juga backgroundnya. Nah, untuk backgroundnya juga teman-teman bebas kasih warna apapun ya. Kalau di sini kan dia pakai warna latar belakang putih. Nah, jadi teman-teman bisa modif pakai warna lain. Warna biru muda ya, atau warna yang lainnya bebas ya. Kemudian teman-teman bisa dipelajari untuk kode programnya ya. Dan pastikan teman-teman sudah paham ya step by step penulisan kode program yang ada di referensi. Nah, itu nanti boleh ditanyakan ke Kak Oksa jika masih ada yang belum teman-teman pahami. Nah, itu boleh ditanyakan. Oke, sekarang teman-teman boleh mulai untuk mengerjakan ya. Nah, jadi soalnya adalah memodifikasi dari kode program yang sudah ada ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman pahami kode programnya ya. Fungsinya itu untuk apa aja. Nah, itu nanti teman-teman pahami benar-benar ya. Kemudian tugas yang ketiga, siapkan pertanyaan ya. Jika masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ya. Nah, itu disiapin. Oke, sepertinya ada yang baru saja bergabung. Halo Galen, selamat bergabung. Gimana kabarnya Galen? Oke, Galen ya. Baik, Oke, thank you Galen ya. Karena baru saja bergabung, ini Kak Aksa mau jelaskan dulu ya untuk Galen ya. Jadi Galen boleh dibuka platformnya modul ke, bentar, Kak Aksa cek dulu. Modul ke-6, lesson ke-3. Ya, judulnya Game Fast Clicker. Game ya, judulnya adalah Game Clicker Cepat itu. Modul 6, lesson 3 ya. Boleh dibuka dulu Galen. Oke, ini ada pertanyaan dari Kenan. Yang ada ngitung-hitungnya di pojok gimana? Oh, ngitung skor dan time-nya ya, Kenan ya. Nah, jadi untuk tampilan yang skor dan time itu akan kita kerjain di step berikutnya, Kenan ya. Itu di bagian ketiga itu besok ya, minggu depan, gitu Kenan. Kalau Kenan mau coba dulu boleh ya. Jadi boleh untuk eksperimen dulu, boleh Kenan. Oke, gitu ya. Oke, karena Galen baru saja join, ini Kak Oksa mau share screen dulu. Galen boleh dilihat share screen-nya Kak Oksa ya.
Oke, tunggu sebentar. Nah, untuk teman-teman yang lainnya bisa dilanjutkan untuk mengerjakan ya, sembari Kak Oksa jelaskan untuk Galen dulu nih. Untuk share screen-nya dari Kak Oksa udah kelihatan atau belum, Galen? Kelihatan, Sudah? Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Thank you, Galen. Nah, jadi hari ini kita akan buat ya untuk game Fast Clicker. Jadi kemarin Galen ya di materi sebelumnya, teman-teman sudah membuat tampilan untuk gamenya. Jadi untuk project game Fast Clicker ini terdiri dari tiga bagian. Ya, bagian satu kita buat tampilan, bagian dua kita buat ya gamenya lebih interaktif. Nah, interaktifnya seperti apa? Nah, jadi nanti Galen akan menambahkan ya supaya kartunya itu bisa muncul tulisan klik secara random ya dan bergantian munculnya sekali ya. Kemudian kita akan munculkan warna merah dan hijau. Nah, ketika apa? Kalau kalian berhasil ya klik kartu yang ada tulisan klik, maka kartunya akan muncul lampu warna hijau. Tapi kalau Galen klik kartu yang kosong ya, atau gagal klik kartunya, maka kartu tersebut akan muncul warna merah Galen. Nah, itu ya. Jadi yang akan dikerjakan oleh Galen dan teman-teman hari ini, fokusnya ada di sini. Oke, jadi nanti Galen bisa lihat dulu untuk tampilan dari gamenya seperti ini ya. Jadi untuk fast clicker game ini, tujuannya kita adalah klik kartu yang ada tulisan klik ya. Dan dia akan muncul secara random ya, secara acak. Kita akan klik ya, tugas kita adalah itu. Kemudian dia akan muncul waktu dan poin ya di sebelah pojok kanan kanan dan kiri atas itu ya. Nah, tapi itu memunculkannya nggak hari ini. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan lanjutin untuk munculin waktu sama poinnya. Oke, kemudian ya. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat dulu untuk perencanaannya. Jadi nanti untuk planningnya seperti ini kalian ya. Dalam pengerjaan game Fast Clicker itu dimulai dari, nah dari sini. Game clicker cepat itu dibagi menjadi dua. Ada bagian formalisasi dan bagian fungsional. Nah, maksudnya formalisasi itu apa? Formalisasi adalah tampilannya, ya. Jadi ada bagian tampilan dan juga bagian fungsional, bagian fungsinya. Nah, untuk tampilannya yang perlu kalian tambahin itu ada kartu sprite, kemudian penghitung statistik dan juga huruf terakhir. Nah, kalau huruf terakhir itu maksudnya adalah tampilan akhir ya. Kalau menang, dia akan muncul tulisan Anda menang ya. Kemudian kita bisa edit backgroundnya jadi warna hijau atau biru gitu ya. Kemudian kalau kalah atau waktunya habis, maka nanti akan muncul tulisan waktunya habis. Nah, itu yang akan kita munculin di minggu depan. Nah, hari ini kita belum yang itu ya. Jadi untuk hari ini kita akan kerjain yang ini kalian. Bentar, tak usah sambil coret-coret. Nah, ini dia. Jadi kita akan tampilkan ya sorot lampu warna hijau dan sorot warna merah ketika kita klik ya. Nah, jadi ada dua event ya, ada dua kondisi. Ketika kita berhasil klik kartu dengan tulisan klik ya, dia akan muncul sorot warna hijau. Kemudian kondisi yang kedua, ketika kita klik kartu yang kosong, maka dia akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, kemudian ya, untuk kode programnya, Salsa sudah siapkan ya, supaya nanti Galen dan teman-teman lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, ini untuk referensinya sudah Salsa buatkan ya, dimulai dari menghubungkan dengan modul Pygame dan Time. Kemudian kita nyalakan seluruh fungsi pada modul Pygame. Kemudian kita lanjutkan membuat jendela program ya. Setelah itu kita buat sprite. Nah, kita buat tampilan segi empat itu ya. Jadi di sini ada kelas area terdiri dari beberapa metode, beberapa fungsi yang perlu Galen dan teman-teman tambahkan. Nah, selain itu ada kelas turunan, yakni kelas label. Untuk kelas label,
Dia merupakan kelas turunan dari kelas area. Kemudian di dalam kelas labor terdiri dari dua metode. Ya. Kemudian kita bisa simpan angka-angka ini merupakan angka palette RGB. Ya. Jadi nanti kalian bisa simpan di dalam variabel. Misalnya di sini merah itu adalah ini ya, angkanya terdiri dari tiga. Nah, masing-masing. Yang pertama adalah warna red, yang kedua warna green, yang ketiga adalah warna blue. Kemudian kita buat kartunya. Nah, cara pembuatan kartu kita pakai looping di sini. Nah, loopingnya sebanyak 4 kali karena kartunya ada 4 ya. Kemudian di sini untuk bonus ini nanti kalian dan teman-teman bisa coba ya. Misal kalau mau ditambahin, berarti tanda petik tiganya bisa di-delete. Nah, kemudian setelah itu di sini ada weight sama dengan 0 ya. Lalu from random import random. Nah, ini untuk kita tambahkan modul random ya. Kenapa kita pakai modul random? Karena kita akan memunculkan tulisan kliknya secara acak tadi. Nah, jadi kita pakai fungsi random. Kemudian setelah itu kita buat looping lagi ya, looping gamenya. Nah, yang terakhir jangan lupa ditambahkan display.update. Nah, ini untuk tampilannya supaya teman-teman bisa update ya dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Nah, jadi jangan lupa ditambahkan update ini teman-teman. Oke, gitu ya. Untuk linknya, kalian bisa lihat di chat Zoom. Ini Kak Oksa kirimkan lagi ya. Untuk link code share-nya, nah ini kalian bisa akses di sini. Untuk referensi kode programnya sudah Kak Oksa share pada link tersebut. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, Galen? Enggak. Oke, sudah bisa dipahami, sudah bisa diikuti? Iya, Kak. Oke, thank you, Galen ya. Kalau sudah bisa diikuti, nah sekarang boleh dibuka ya platformnya modul ke-6 lesson ketiga. Kemudian boleh dikerjakan ya. Jadi tugasnya Galen ya, yang pertama adalah menambahkan kode program yang ada di sini ya. Nah, itu yang pertama. Karena sudah Kak Oksa sediakan untuk referensinya, tugasnya Galen dan teman-teman ya, yang pertama adalah memodifikasi kode programnya ya. Jadi kita modifikasi bebas dari segi apapun. Boleh warna kartunya ya, boleh warna lampunya. Tadi yang sorot lampu warna merah dan hijau, misalnya mau pakai warna lain, biru dan kuning atau biru dan hijau atau yang lain. Nah, itu boleh. Merah dan hijau, merah dan biru boleh ya. Pakai warna selain itu boleh. Kemudian boleh dimodifikasi juga dari tampilannya kartunya ya. Tulisan kliknya, fontnya mau diganti-ganti, nah itu bisa. Kemudian backgroundnya, nah itu boleh dimodifikasi juga gitu ya. Jadi idenya teman-teman boleh memodifikasi apapun bebas ya untuk tampilan dari gamenya. Itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua ya, setelah menuliskan kode programnya, ya, tugas yang kedua adalah memahami kode programnya dari baris satu sampai baris terakhir. Nah, kalau sudah dipahami, tugas yang ketiga ya adalah menyiapkan pertanyaan ya. Jawab pertanyaan ya yang perlu teman-teman tanyakan ya dari kode program dari baris satu sampai baris terakhir, manakah yang masih belum paham ya? Boleh ditanyakan ya, boleh disiapkan pertanyaannya nanti Kak Oksa buka sesi Q&A gitu ya. Nah, sampai sini bisa diikuti teman-teman ya, bisa ya. Oke, boleh mulai dikerjakan Galen dan teman-teman. Oke, kalau saya stop share lagi. Nah, ini teman-teman ya. Kalian jangan lupa untuk share screen juga ya. Di sini sudah ada Abigail, Fauzan, Raditya, Fatih, dan juga Kenan. Oke, boleh di-share screen teman-teman ya. Oke, good.
Nah, nanti kalian ya, jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan, kita centang-centang lalu disubmit ya. Pastikan sudah disubmit. Warnanya nanti berubah menjadi kuning ya kalau sudah disubmit. Oke, good. Teman-teman boleh mulai dikerjakan ya. Jadi tugasnya adalah memodifikasi kode programnya ya teman-teman ya. Karena Kalsa sudah sediakan referensinya. Oke, boleh Nicholas ya. Silahkan ya. Mau kamar mandi boleh teman-teman. Mau minum boleh ya. Nah, setelah ini sambil Kalsa jelaskan kode program dari baris satu sampai terakhir ya. Sambil teman-teman mengerjakan. Nah, kalau ada yang mau mengerjakan untuk skor dan juga time, boleh ya. Tadi seperti Kenan ini bertanya, yang hitung pojok itu tadi ya. Nah, itu Kenan boleh dilanjutin. Misalnya mau eksperimen dulu. Boleh ya, teman-teman ya. Kita buat poin dan juga timer. Halo Abian, selamat bergabung. Oke, boleh ya. Thank you Abian. Gimana kabarnya Abian? Suaranya belum kedengeran nih. Oh, epic. Oke, thank you Abian ya. Tes, tes. Oke, nah ini sudah kedengeran ya Abian suaranya. Oke, Abian kemarin sudah buat tampilannya belum untuk Fast Clicker Game? Sudah, oke, berarti udah buat tampilannya ya. Nah, hari ini kita mau lanjutin ya Abian. Nah, karena Abian baru saja join, ini Kak Osa mau jelaskan ya khusus untuk Abian dulu ya. Nah, jadi teman-teman boleh dilanjutkan ya sambil Kak Oksa jelasin untuk Abian. Abian boleh dilihat dulu share screen dari Kak Oksa ya. Udah kelihatan apa belum nih Abian? Tampilan dari share screen-nya Kak Oksa. Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang Abian bisa dibuka dulu platformnya ya. Modul ke-6 lesson ke-3. Nah, oh, agak nge-lag lagi di McD. Oke, oke, Abian ya. Oke, semoga aman ya untuk ini sinyalnya. Oke, good. Nah, jadi nanti Abian di sini kita akan lanjutkan untuk tampilannya ya. Jadi kemarin Abian sudah buat tampilan gamenya. Nah, Kak bisa minta tolong bantu saya nggak? Soalnya error. Oke, boleh Abigail. Habis ini, Kak bantu Abigail ya. Abigail boleh tunggu dulu. Nah, Kak lagi mau jelaskan dulu untuk Abian. Nah, jadi Abian, ya, kemarin tampilannya sudah sampai sini ya, Abian ya. Nah, ini dia. Oke, yang sebelah kiri ini ya. Jadi Abian sudah membuat background, kemudian kartu ya. Ada kartunya 4 jumlahnya. Kemudian ada tulisan klik di masing-masing kartu. Nah, ini yang sudah dikerjakan Abian dan juga teman-teman minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan nih Abian. Supaya ya tampilannya jauh lebih interaktif. Nah, gimana interaktifnya? Nah, jadi nanti tulisan kliknya itu akan muncul secara random, nah, kemudian bergantian ya. Munculnya random dan bergantian. Kemudian, ya, tulisan klik tersebut kita bisa klik menggunakan mouse ya. Nah, ketika kita berhasil klik kartu dengan tulisan klik, maka kartu tersebut akan muncul lampu sorot warna hijau. Nah, itu ya. Namun, ketika Abian gagal klik
kartu yang ada tulisan kliknya atau yang diklik Abian adalah kartu kosong, maka kartu tersebut akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, itu ya. Jadi yang akan ditambahkan Abian hari ini adalah lampu sorot warna hijau dan merah ketika diklik kartunya, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini untuk kemarin checklistnya bisa dilengkapi ya, Abian ya. Kemudian kita lihat dulu di mind map-nya. Nah, ini untuk perencanaannya kemarin kita sudah mengerjakan sampai sini nih ya, Bian. Ya, kita sudah buat kartu sprite, kemudian kita juga sudah buat ininya, jendelanya ya. Nah, bagian fungsionalnya, nah ini yang akan kita kerjakan hari ini nih ya, Bian. Kita akan buat sorot warna hijau. Nah, ini ketika kita klik pada kartu dengan tulisan klik. Kemudian ada peristiwa klik pada kartu kosong. Nah, kalau kita klik kartu kosong, maka dia akan sorot warna merah nih yang muncul ya. Jadi tugasnya Abian di sini yang akan dikerjain hari ini. Nah, kemudian ya, untuk kode programnya, Kak Oksa sudah sediakan ya seperti biasanya. Nah, ini dimulai dari import Pygame, kemudian import time ya. Jadi ada dua modul yang kita pakai di sini. Kemudian kita buat jendelanya seperti kemarin ya. Nah, kemudian dilanjutkan sampai bawah ya. Dan jangan lupa di sini ada display.update. Ini juga perlu ditambahkan ya. Supaya tampilannya bisa terupdate dari yang kemarin ke yang sekarang gitu ya. Kemudian ya, untuk kode programnya, nah, ini sudah ada di code share. Ini Kak Oksa kirimkan dulu di chat Zoom. Nah, jadi Abian bisa lihat ya di chat Zoom. Itu sudah ada link yang Kak Oksa kirim. Itu boleh dibuka ya. Kemudian tugasnya Abian adalah ya memodifikasi. Nah, itu yang pertama. Karena sudah Kak Oksa siapkan untuk referensinya, maka tugasnya ya kita ubah menjadi yang pertama adalah memodifikasi kode program yang sudah ada ya. Nah, untuk modifikasinya bebas, Abian mau modifikasi dari segi tampilannya ya. Dari kartu, kemudian warna background, warna kartu, ukuran, kemudian font ya, tulisan yang ada di dalam kartu. Lalu juga kita bisa edit untuk modifikasi sorot lampu yang akan muncul ya. Misalnya tadi di sini lampu warna hijau dan merah. Nah, misal Abian mau pakai warna lain, nah itu bisa. Jadi boleh dimodifikasi bebas ya, apapun. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Abian ya, memahami kode program yang sudah kau kirimkan ini dari baris satu sampai bawah. Nah, itu boleh dipelajari dulu. Kemudian ya, tugas yang ketiga, langkah berikutnya adalah menyiapkan pertanyaan ya. Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya, disiapkan dulu. Jadi nanti Kak Usa akan buka sesi Q&A di akhir ya. Jadi teman-teman boleh ditanyakan kira-kira kode program mana yang masih belum clear ya, belum jelas. Nah, itu boleh ditanyakan ke Kak Usa. Oke, apakah bisa dipahami, Abian? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, sebelum kita lanjut untuk praktik. Tidak, oke, good, Abian. Berarti sudah bisa diikuti ya. Nah, karena sudah bisa diikuti, langkah berikutnya Abian boleh mulai dikerjakan ya untuk proyeknya. Semangat Abian ya, dan teman-teman. Oke, kalau saya stop share dulu. Nah, ini tadi ada yang bertanya, Abigail ya. Kak, bisa minta tolong bantu saya nggak? Soalnya error. Oke, Abigail ya. Coba kita lihat ya, Abigail ya. Errornya, keterangannya di sini adalah an indent does not match any other indentation level. Nah, artinya di baris ke-82 ini ada indentasi yang tidak matching nih. Jadi ada dua jenis indentasi ya, punya Abigail. Jadi boleh disamain dulu Abigail indentasinya. Kalau kita perhatikan di sini ya, Abigail di sini ada satu indentasinya itu ada yang totalnya tiga, ada yang totalnya empat kemungkinan ya. Nah, ini coba kita samakan dulu nih ya, ya, Bigel ya.
baris ke-82. Nah, ini dia. Baris ke-82 itu, coba sambil kau usah cek ya. While true from random import trending. Oh, ini dia. While true. Nah, ini. Untuk else yang pertama itu sejajar dengan if ya. Kemudian, nah ini dia. Jadi untuk baris ke-82, dia seharusnya bukan di sini. Coba ini ya, kita perbaiki dulu, Abigail. Baris ke-81 itu seharusnya ada di sini nih. Nah, caranya Abigail boleh di backspace dulu ya. Diklik backspace, lalu enter. Nah, oh, seharusnya bukan di sini ya. Di mana ya? Di baris. Oh, ditambahkan spasi sebanyak 3 kali. Coba Abigail. 1, 2, 3. Oke. Kemudian baris ke-83 juga sama. Kita tambahkan 3 spasi lagi. Oke, sekarang coba kita play. List index out of range. Oke, kita cek kembali ya. If wait, kemudian wait, klik, lalu for I in range. Kemudian cards. Nah, untuk card ini, Bigel total spasinya ada 3 atau 4. Coba disamakan ya, 3 semua misalnya. Coba kita cek dulu Bigel ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang coba kita play lagi. Sepertinya ini ya masih belum bisa ya. Oke, Abigail boleh tambahkan. Bentar, kita cek dulu. Abigail boleh ini copy kode program yang bagian dari code share tadi, yang bagian itu, kemudian dipaste ulang di situ ya, Abigail ya. Coba kita copy ulang yang while true itu, kemudian ya dipaste di sini. Nah, coba di play lagi. Masih belum bisa ya. Ini karena berbeda ya. Abigail bisa coba scroll ke atas dulu, Abigail. Atas lagi. Atau Abigail copy pastenya secara keseluruhan ya. Kemudian dipaste di sini atau boleh buka laboratori baru Abigail. Jadi nanti Abigail buat 2 version ya. Yang sebelumnya ini adalah yang kemarin misalnya. Kemudian Abigail buka laboratori baru. Nah, ini boleh kembali. Kemudian new laboratory. Nah, kita bandingkan dulu. Laboratory, kemudian new project. Kita buat project baru. Create project Python, kita beri nama Pagem. Oke. Kemudian into project ya. Nah, langkah berikutnya Abigail boleh pindahkan kode program yang di code share ke laboratori. Nah, ini boleh dipindahkan. Kemudian setelah itu, nah ini di paste di sini. Nah, coba dicek dulu. Udah bisa? Nah, kalau udah bisa, langkah berikutnya Abigail ya, modifikasinya di sini. Abigail bisa modifikasi. Kemarin sepertinya Abigail sudah bikin modifikasi untuk tampilannya ya. Nah, ini boleh dimodifikasi di sini, Abigail ya. Dan sepertinya itu ada ketidakseragaman indentasi minggu lalu dan minggu ini. Nah, jadi ada beberapa indentasi yang tidak sama ya. Ada yang 4 spasinya, ada yang 3. Jadi nanti untuk menyamakan, jadi Abigail bisa bandingkan dengan yang ada di sini. Dan juga yang ada di laboratori sebelumnya. Gitu ya Abigail ya. Jadi Abigail boleh buat modifikasinya di sini ya. Kemudian nanti dibandingkan dengan kode program sebelumnya. Oke, seperti itu ya Abigail ya. Oke.
Ya, Abigail boleh dilanjutkan ya untuk modifikasinya. Nah, kemarin Abigail sudah buat ya, jadi bisa dibandingkan dulu sama yang sebelumnya. Dibuat dua tab gitu bisa Abigail ya. Buka dua tab, yang satunya yang tadi ya, yang laboratori, terus yang satunya yang ini gitu. Nah, dibuat kanan kiri, nanti Abigail bisa bandingkan ya, kanan dan kiri. Satu rekomendasinya dari Kalsa. Oke, lanjut lagi. Pastikan teman-teman ada yang dimodifikasi ya. Nanti Kalsa tanyain satu-satu. Yang dimodifikasi apa? Ya, dimodifikasi. Boleh apapun ya teman-teman ya, bebas. Dari segi warna background, warna kartu, kemudian sorot lampu, lalu tampilan style dari font, nah itu boleh. Apapun bebas teman-teman. Yang penting ada modifikasinya dan teman-teman memahami ya, memahami kode program yang sudah ada tadi. Nah, jadi teman-teman harus bisa paham nih. Jadi untuk kode programnya maksudnya misalnya di sini yang X sama dengan X plus 100. Nah, itu apa? Jadi teman-teman coba pahami dulu. Nah, kalau belum ada, boleh disiapkan pertanyaannya. Nanti kalau saya buka sesi Q&A. Gitu ya. Oke, Galen, boleh ya. Galen seperti apa untuk kode programnya? Coba di play dulu Galen ya. Boleh di play. Oh, belum bisa muncul ya. Coba Galen kembali ke code share. Oke. Nah, ini boleh pindahkan kode program yang ada di sini ke yang tadi. Oh, tunggu sebentar. Untuk kode programnya udah. Oh, tunggu sebentar. Ini tampilannya beda ya, teman-teman ya. Bentar. Bentar ya, Galen ya. Kak usah ini. Kayaknya kode programnya tadi ada yang beda. Bentar. Kak usah buatin lagi. Bentar ya. Ada yang bagian ya, bagian-bagian yang kehapus sepertinya tadi. Oke, coba pausa tulisin ulang. Nah, coba sekarang di refresh dulu ya jalan ya. Boleh di refresh dulu. Oke. Nah, setelah di refresh tampilannya nanti akan berubah. Oke. Apakah sudah bisa berubah? Oh, masih loading. Oke, kita tunggu dulu ya. Atau kau usah buatin voucher baru deh. Nih ya, linknya bentar. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nggak bisa rounded corner kah, Kak? Maksudnya rounded corner gimana tuh, Avian? Delete a code share. Tunggu sebentar ya. Kau usah lagi coba buat baru nih code share-nya. Sepertinya yang tadi ini ya, loadingnya lama gitu. Oke, tunggu sebentar. Sisinya bukan tajam. Oh, boleh ya. Boleh, Bian. Boleh dimodifikasi ya untuk tampilannya. Kalau Bian pengen modifikasinya nggak tajam gitu ya, sisinya nggak tajam, boleh ya.
Oke, tunggu sebentar ya Galen ya. Ini Kak Elsa lagi buatin code share dulu. Ini masih loading di sini. Tunggu sebentar. Hmm, Ini karena kebanyakan code share-nya. Sebentar Kak Elsa. Pilih-pilih. Hmm, code share. Kan. Oke, ini dia. Oke, ya. Galen boleh dilihat di chat Zoom. Ini Kak Elsa buatin baru linknya ya. Nah, boleh diklik dulu linknya, Galen ya. Nah, ini Kak Elsa kirimin linknya. Linknya baru ya. Kita buat link baru. Karena yang tadi sepertinya udah kadaluarsa ya. Oke, sudah bisa. Nah, ini Galen. Coba di copy dulu seluruhnya. Masih reconnecting ya, sepertinya jaringannya itu. Ditunggu dulu aja Galen ya. Nggak apa-apa. Di refresh lagi ya. Kalau masih belum muncul, di refresh. Nah, sambil ditunggu muncul kodenya. Oke, nah itu sudah yang muncul. Oke, pastikan semuanya ya yang di kodenya. Nah, itu boleh diklik Ctrl A ya. Paste CTRL-C. Kalau udah, kita running di laboratori. Nah, coba di play dulu. Nah, ini udah bisa muncul nih. Jadi tugasnya Galen adalah memodifikasi tampilannya ya. Coba Galen modifikasi backgroundnya ya. Diganti warna, bisa ini Galen. Kemudian yang semula warna biru muda, misal Galen mau ganti warna lain itu bisa. Kemudian kartunya bukan warna kuning, diganti warna selain itu. Nah, terus untuk garis tepinya, untuk kartunya itu kan warna biru tua ya. Nah, itu bisa diganti untuk warnanya. Cara ganti warnanya, kalian bisa ganti pada variabel warna-warna yang disimpan di situ ya, menggunakan palette RGB. Bentar, ini kalau saya carikan link untuk palette RGB-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian bisa lihat di chat Zoom. Ini kalau saya kirimkan untuk kalkulator palette RGB. Nah, ini untuk warnanya terdiri dari 3 angka ya. Contohnya di sini ada red, green, yellow, dark blue, blue. Nah, ini kan terdiri dari 3 angka masing-masing warna. Nah, ini kalau kalian mau ganti warnanya ya, kita bisa klik dulu kalkulator RGB. Nah, itu tentuin warna lainnya. Terus nanti di backgroundnya ya, berarti pada back itu diganti jadi warna lain. Nah, itu bisa. Oke, seperti itu ya, jalan ya. Kemudian ya, good. Oke, ini ada pertanyaan dari
Habis ini gimana Kak? Oke, Abian. Kalau udah ya, tampilannya sudah oke nih punya Abian ya, sudah dimodifikasi. Langkah berikutnya dipelajarin dari baris satu sampai baris terakhir ya. Nah, pastikan udah paham semua nih. Nah, yang belum paham, disiapin pertanyaannya ya. Nanti kita buka sesi Q&A untuk membahas kode programnya yang masih belum teman-teman pahami gitu ya. Oke, Abian. Good. Semangat, teman-teman. Lalu ini ada pertanyaan dari Abigail ya. Kak, minta tolong lagi. Ini nge-lag. Oke, Abigail. Kita lihat dulu. Punya Abigail seperti apa nge-lagnya. Oh, ini ya. Tulisan kliknya. Nah, kartunya ini harusnya dikasih jarak ya. Coba Abigail cari kode program untuk jarak dari kartunya. Ya, yang ada kode program X plus itu ya. Coba udah ketemu yang membuat kartu terus X sama dengan X plus 100. Nah, itu diganti dulu. Coba scroll ke bawah, Abigail. Bentar. Nah, itu dia. X plus 100 ya. Oh, udah X plus 100. Tapi kenapa tampilannya berubahnya seperti ini ya? Coba kita lihat lagi. Tadi yang Abigail modifikasi yang mana saja? Warnanya apa aja? Warna dari JetBrains Mono, oke. Oh, ini background ya. Warna backgroundnya. Kemudian apalagi nih Abigail yang diubah tadi? Warna kartunya. Ukuran kartunya coba Abigail kita lihat. Scroll ke bawah lagi. Oke, bawah lagi. Lagi, ke bawah lagi Abigail. Kelas label. Bawah lagi. Oke, coba di scroll ke bawah. Nah, ini dia. Coba kita lihat dulu di sini ya. Yang kartu tadi Abigail ya. Boleh scroll di atas, ke atas ya. Bentar, ini tadi yang pada bagian kartu Abigail. Coba di scroll yang card sama dengan kemudian number cards ya. Oh, ini yang terakhir ini Abigail. Bentar. For I in rank number card label. Number cardnya udah bener 4 X70, kemudian X. Nah, ini ukurannya 0. Nah, X, koma 0. Nah, itu nolnya diganti dulu, Abigail. Jadi, 170,70 ya. Itu kenapa angkanya seperti itu? Karena ya, X, Y itu adalah posisinya. Kemudian, nah ini, jadi karena berubah di sininya ya, jadi dia tampilannya jadi seperti ini. Nah, coba Abigail ganti dulu. Kalau ini diklik warna pink dulu nih, supaya bisa diedit ya. Klik dulu warna pink. Kemudian, nah itu boleh diganti dulu angkanya yang ada di kartu tadi ya. Nah, X, 170,70,100. Nah, itu, koma 70, 100. Oke, kemudian kita coba play lagi. Nah, ya. Kenapa dia berubah? Karena ini, Abigail ya. Jadi tadi punya Abigail itu 170-nya tadi kan angka 0 ya. Nah, terus angka 70 dan 100. Nah, itu
Ini adalah untuk menentukan posisi kartunya, ya. Karena punya Abigail tadi dimulai dari angka 0, ya, maka dia tadi nggak ada jaraknya tadi, ya. Nah, itu. Oke, Abigail. Mungkin kalau untuk memodifikasi angkanya lebih kecil, ya, kecilnya atau lebih besarnya, rentangnya tidak terlalu besar. Misalnya yang semula di sini 170 diganti 160, ya. Jadi supaya Abigail bisa lihat perbedaannya apa. Nah, itu boleh diganti angkanya dikit-dikit gitu. Nah, kalau untuk mau cari tahu, ya, misal diganti 160 perbedaannya apa? Nah, kalau belum terlalu signifikan, belum kelihatan banget, ya, Abigail bisa ganti lagi angkanya gitu. Ini adalah posisi Y-nya, Abigail, ya. Y. Tapi karena tidak terlalu signifikan, jadi nggak terlalu kelihatan berarti, ya. Nah, ini kalau 180 seperti ini, gitu. Oke. Nah, seperti itu ya, Abigail, ya. Jadi untuk posisinya tadi, nah ini untuk koordinat X, lalu Y-nya. Nah, ini dimulai dari angka 180 Y-nya. 170, 160, 120 boleh, ya. Kak, untuk skor sama jamnya, gimana Kak? Oke, untuk skor sama jam, ya. Jadi nanti untuk tahap berikutnya kita tambahin itu ya, Abigail, ya. Di lesson berikutnya. Jadi nanti idenya, ya. Kalau Abigail mau nambahin, boleh, ya. Buat latihan dulu. Caranya nanti kita akan munculin warnanya. Nah, warnanya hijau sama merah tadi kan. Ini warnanya punya Abigail udah muncul belum? Coba diklik. Ah, udah, ya. Oke, karena sudah muncul. Nah, jadi nanti kita buat event, ya, buat kejadian. Nah, jika yang muncul warna hijau, maka poinnya akan bertambah 1. Jika lampunya yang warna merah muncul, maka poinnya berkurang 1. Kemudian timernya kita bisa setting. Misalnya kita atur maksimal 10 detik, 11 detik, atau 12 detik gitu, ya. Nah, maksimal sekian gitu. Jadi kita bisa atur supaya gamenya itu akan berakhir selama sekian detik. Nah, kalau selama sekian detik tersebut, kita belum dapat poin, misalnya berapa ya, batasnya 5 ya, minimal. Kalau belum dapat 5 poin, maka dia dikatakan kalah. Nah, terus waktunya habis kan. Kemudian dia akan muncul tampilan waktunya habis gitu. Terus kalau kita berhasil menang, maka akan muncul Anda menang ya tampilannya. Nanti kita bisa refresh update untuk tampilannya gitu ya menggunakan display.update lagi. Nah, itu untuk idenya. Jadi nanti teman-teman step berikutnya nambahin itu ya. Jadi idenya kayak gitu. Oke, teman-teman boleh eksperimen dulu. Nah, ini ya, teman-teman gitu ya. Oke, sambil Kak Oksa bahas ya untuk kode programnya, sambil teman-teman siapin pertanyaannya ya. Kalau masih ada pertanyaan ya, boleh disiapin. Sambil kita bahas teman-teman untuk kode program yang sudah teman-teman modifikasi tadi ya. Nah, sambil dibuka dulu kode programnya ya, sambil dibuka, sambil dilihat ya. Nah, yang pertama di sini ya ada modul yang kita pakai yakni Library Pygame dan modul Time. Nah, ini yang akan kita hubungkan. Setelah itu ya, gimana caranya nyalain seluruh modul Pygame? Nah, kita pakai init teman-teman. Pygame.init. Nah, ini untuk inisiasi. Jadi seluruh modul pada library Pygame akan kita nyalakan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat jendela programnya. Nah, ini teman-teman kemarin sudah, minggu lalu sudah menambahkan jendela program ya. Dengan warna pada variable back itu ya. Kita simpan di dalam variable back, yakni background ya. Nah, untuk warnanya di situ teman-teman bisa modifikasi backgroundnya ya. Kemudian kita setting untuk jendelanya ukuran 500 kali 500 pixel. Nah, jadi di sini misal teman-teman ukurannya mau selain 500 kali 500, nah itu bisa. Kemudian
Setelah itu kita isi warna backgroundnya pada variabel back tadi yang kita simpan ya. Nah, setelah itu kita atur kecepatan perulangan gamenya. Nah, ini menggunakan time.clock ya. Kita buat timer, teman-teman. Nah, setelah itu ya, kita akan buat kelas area. Nah, untuk kelas area di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 metode ya. Ada definition init, kemudian definition color, definition fill, outline, dan juga collide point. Nah, jadi untuk kelas area ini merupakan kelas yang digunakan untuk membuat objek segi empatnya ya, yang kita isi dengan warna tertentu, kemudian kita juga beri garis tepi, teman-teman. Nah, jadi terdiri dari 5 metode tadi ya, yang digunakan untuk membuat kartu persegi empat ya, dengan warna dan juga garis tepi. Nah, di situ ada definition init. Ini untuk menyimpan rectangle. Kita buat rectangle-nya. Kemudian dengan warna yang kita tentukan. Lalu X, Y ini adalah mulai kita menggambar kartunya dari mana ya. Jadi kita tentukan koordinatnya. Misalnya di sini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, berarti dimulai dari koordinat tersebut. Kemudian kita atur lebar dan tingginya ya. Lebarnya 10, tingginya juga 10. Nah, ini dalam satuan pixel, teman-teman. Kemudian ada color. Nah, kalau non, berarti dia akan mengikuti default ya. Dia akan mengikuti bawaannya. Nah, kemudian setelah itu kita buat color dan juga fill lalu outline. Nah, ini untuk mengisi dengan warna ya. Untuk outline ini untuk mengisi bagian pinggir dari kartunya. Misalnya warna navy. Nah, itu boleh diganti warnanya ya. Kemudian ada collide point. Nah, kalau collide point ini digunakan untuk mengecek ya, teman-teman ya. Mengecek apakah titik X, Y itu berada di dalam rectangle. Nah, jadi kita pakai fungsi collide point. Kemudian ada kelas label, teman-teman. Nah, kelas label ini merupakan kelas turunan dari kelas area. Yang mana kalau kelas turunan ya, berarti seluruh metode atau seluruh fungsi yang ada di dalam kelas utama ya, yakni kelas area, itu akan diturunkan kepada kelas turunannya. Ya, berarti akan diturunkan kepada kelas label. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara ulang lagi ya untuk definition init, color, fill, outline, dan plot point. Jadi sudah otomatis diturunkan kepada kelas label. Nah, jadi di sini pada kelas label, kita cukup menuliskan dua fungsi tambahannya saja yang belum ada ya. Nah, ya, ini di sini ada set text dan juga draw. Nah, untuk definition set text, nah ini untuk setting ukuran dan juga style dari teks yang akan kita tambahkan pada kartu ya. Kemudian di sini stylenya adalah fontnya Verdana. Nah, nanti teman-teman bisa ganti. Misalnya mau diganti yang lain, nah itu bisa. Kemudian di sini ada yang kedua adalah definition draw, teman-teman. Nah, ini untuk membuat ya perseginya tadi. Nah, kita buat, lalu kita warnain ya. Setelah itu kita buat kartu, teman-teman. Nah, kalau udah kita buat kartu, nah caranya gimana? Caranya kita simpan dulu variabelnya. Di sini ada red, green, yellow, dark blue, dan juga blue. Masing-masing variabel tersebut terdiri dari 3 angka ya. Nah, 3 angka ini didapat dari mana? Dari kalkulator palette RGB yang sudah Kak Usa kirimkan linknya ya, yang tulisannya w3school.com itu. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan dari situ. Kemudian namanya disesuaikan dengan warnanya. Misalnya red di sini ya, 255,0,0. Nah, ini angkanya terdiri dari 3, teman-teman, masing-masing. Warna yang pertama adalah red. Warna yang kedua untuk kadar warna green ya. Warna yang ketiga adalah kadar untuk warna blue ya. Jadi RGB, red, green, dan blue. Kemudian setelah itu kita buat variabel, kita buat list, teman-teman. Nah, ini teman-teman fungsinya belajar kemarin tentang list ya. Nah, kita buat list kosong namanya card. Nah, yang mana list kosong tersebut nantinya kita akan buat kartu, teman-teman ya. Nah, di sini ada variable number card itu untuk membuat
seberapa banyak kartunya. Nah, jadi number card-nya di sini sama dengan 4. Berarti yang akan kita buat kartunya adalah sebanyak 4. Lalu X sama dengan 70, di sini adalah variabelnya, ya, variabel X. Kemudian di sini ada looping. Loopingnya pakai for, teman-teman ya. Berarti ada for loop. Kemudian kita buat kartunya sebanyak 4 kali. Nah, ini new card label ya. Tadi yang sudah dimodifikasi oleh Abigail ya contohnya ya. Untuk membuat kartu barunya tadi, nah misalnya Abigail mengganti koordinat Y-nya tadi menjadi angka 0. Nah, yang terjadi adalah dia jadi gabung teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa eksperimen ya. Kalau posisi koordinat X-Y-nya diubah ya, menjadi berapa, nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa tahu dari situ. Kemudian, ya, ada new card.outline blue. Nah, itu untuk membuat garis tepinya, teman-teman, menggunakan warna biru di sini. Nah, itu boleh dimodifikasi juga ya. Lalu ada set text click. Nah, kita buat ya untuk menambahkan text click. Lalu yang terakhir di sini ada append, teman-teman ya. Card.append new card. Nah, ini untuk menyimpan kartu dalam daftar, teman-teman. Jadi kita akan otomatis menyimpan kartu yang sudah dibuat di dalam list card. Kemudian, ya, X sama dengan X plus 100. Nah, itu untuk apa? Itu untuk memberi jarak, teman-teman, ya. Jadi, kalau teman-teman nanti eksperimen, ya, angka 100-nya diubah menjadi angka lebih kecil, misalnya 10, 20, 30, gitu ya. Maka jarak antar kartunya itu akan lebih kecil, teman-teman, ya. Akan lebih dekat, gitu. Nah, jadi kelihatan mungkin kalau angkanya lebih kecil ya, mungkin 10, 20 itu lebih rekat ya, jadi menjadi persegi panjang utuh nantinya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk tampilannya. Misalnya di sini 100 teman-teman. Nah, itu untuk pembuatan kartunya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tampilan berikutnya adalah, nah ini. From random, import random, kemudian weight sama dengan 0. Nah, jadi kita juga hubungkan modul random. Nah, fungsinya apa? Menghubungkan modul random, ya. Jadi fungsi modul random di sini adalah memunculkan kartunya ya secara acak tadi, memilih kartunya secara acak, tulisan kliknya tadi ya. Nah, jadi kita gunakan fungsi random. Kemudian di sini ada looping ya. While true if weight sama dengan 0. Nah, ini weight sama dengan 20 merupakan durasi dari labelnya. Kemudian klik random. Ya, ini untuk memilih kartu secara acak, teman-teman. Yang kita tambahkan hari ini ya. Nah, ini menggunakan random. Kemudian ada looping lagi. Nah, cardnya berwarna kuning ya, teman-teman ya. Kemudian ada condition ya yang digunakan untuk menggambar kartu targetnya dengan teks. Nah, misalnya dia akan muncul di sini ya, di sini atau secara random. Ya, itu akan bergantian. Kemudian ya ada perintah for event in pygame.event.get. Nah, ini yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Jadi kita akan membuat programnya itu mengecek ya, apakah pemain mengeklik mouse. Nah, itu menggunakan perintah tadi yang mouse button down ya. Kemudian, jika pemain mengeklik kartu yang benar ya, atau kartu yang ada tulisan kliknya, maka kartunya di sini akan berubah menjadi sorot lampu warna hijau ya, akan menjadi hijau. Kemudian, jika salah ya, atau else, maka dia akan berubah menjadi merah. Nah, itu untuk kode program ya pada else color red dan juga green. Nah, yang terakhir teman-teman ya, jangan lupa ditambahkan untuk pembaruan layar. Itu menggunakan pygame.displayUpdate dan juga jam.tick. Nah, kalau yang display.update itu digunakan untuk memperbarui tampilan layarnya. Kalau yang jam.tick 40 itu digunakan untuk mengatur kecepatan dari gamenya ya. Di sini 40 FPS, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Ya. Apakah sudah bisa dipahami atau masih ada pertanyaan ya? Nah, tadi yang sudah disiapin pertanyaannya ya, teman-teman ya.
Oke, boleh ditanyakan. Kak usah buka sesi Q&A. Oke, boleh ditanyakan. Dari Raditya, Fauzan, Fatih, Abigail, Abian, Galen, Nicholas, dan Kenan. Ya, Kak usah tunggu ya pertanyaannya. Halo Abian ya, boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan Abian. Oke, Enggak sebentar sih. ya boleh ditanyakan teman-teman ya kalau ada pertanyaan. Masih ada sisa waktu 4 menit lagi. Kaksa, Oke izin Raditya, sebentar. boleh. Klik itu apaan sih? Variable klik itu apaan? Yang mana Raditya? Yang ditanyakan baris keberapa kode programnya Raditya? Coba kita lihat ya. 87. 87. Kodenya ngapain Lalu, sih ya? Aku kurang ngerti. oh, oke. Baris ke 87. Klik sama dengan, ini ya. Jadi ada sebuah looping nih Raditya. Oke, good question ya. Jadi Raditya bertanya ini teman-teman ya. Mulai dari perintah yang from random import random. Nah, ini yang kita tambahkan hari ini ya. Jadi Raditya bertanya perintah klik. Klik itu apa ya? Jadi klik di sini adalah sebuah variabel ya. Klik sama dengan. Nah, jadi kita buat sebuah variabel klik yang mana variabel klik tersebut di sini berisi fungsi randim 1, number card ya. Artinya variabel klik digunakan untuk memilih kartu secara acak ya. Nah, kartunya secara acak dari angka 1 ya, yakni kartu yang pertama sampai number card adalah variabel berisi angka 4 ya, karena number cardnya ada 4. Nah, jadi nanti dia akan random dari rentang 1 sampai 4. Jadi kartu 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu. Jadi dia fungsi random digunakan untuk memilih secara acak ya dari kartu 1 sampai 4. Nah, itu kita simpan di dalam variable klik. Gitu, Raditya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau Hmm. volume-nya di setelah klik itu apa? For loop setelah klik. Oke, ini ya. For I in range number card. Kemudian card I color yellow. Lalu if dan else ya. Di sini ada dua condition. Oke. Nah, setelah setelah itu, setelah klik teman-teman ya, coba diperhatikan dulu. Nah, ini tadi dia bertanya tentang for loop ya setelah klik. Jadi di sini ada for loop yang digunakan untuk mengembalikan warna kartu ke kuning ya. Jadi for I in rank number card ya. Untuk looping number card itu tadi berisi 4 teman-teman ya, 4 kartu. Nah, jadi yang card I dot color yellow ini fungsinya digunakan untuk mengembalikan kartu ya, mengembalikan warna kartu ke kuning. Nah, jadi card I itu adalah inisiasi teman-teman. Misalnya ini mau diganti huruf lain boleh ya. Jadi di sini hanya sebagai pemisalan saja, inisiasi. Ya. Misalnya for I in rank number card. Jadi untuk kartu yang ada di 1, 2, 3, 4 tadi secara random ya, dia akan dikembalikan ke warna kuning. Dot color yellow. Berarti card yang dipilih secara random itu, yang terpilih secara random, akan dikembalikan ke warna kuning gitu. Kemudian di sini ada if else teman-teman ya. If I if I plus 1 sama dengan klik card I draw 10,40. Kemudian else card I dot fill. Nah, ini artinya dia digunakan untuk menggambar kartu targetnya dengan teks ya. Dengan teks klik tadi. Nah, jadi kita buat untuk menggambar kartu targetnya dengan teks. Jadi yang muncul secara acak tadi. Oke, gitu ya. Jadi dia ada perintah draw, kemudian fill. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami, Raditya?
Atau masih ada yang mau ditanyakan? Eh, paham Kak? Oke, bisa ya. Oke, pertanyaan Paham. bagus nih dari Raditya ya teman-teman ya. Ini penting banget karena ini adalah poin utama yang kita tambahkan pada kode program hari ini ya Raditya ya. Jadi kita hari ini tuh nambahin ya tulisan klik kartunya tadi secara acak ya menggunakan rending. Kemudian kita juga menampilkan warna ya hijau dan merah tadi. Kalau kita berhasil klik warnanya hijau, kalau kita gagal warnanya merah. Nah, itu ya. Jadi yang sudah teman-teman tambahkan hari ini adalah itu tadi poinnya. Kemudian ya, tahap berikutnya nanti di minggu depan kita akan lanjutkan untuk menambahkan logika pemrograman untuk poin dan juga time ya. Jadi di pojok kanan, kiri, dan atas kita tambahkan time dan juga poin. Nah, itu yang akan kita tambahkan di step berikutnya. Sampai sini teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri ya? Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri teman-teman? Tidak Kak. Oke, ya. Kalau sudah Galen, nah ini Galen boleh disubmit dulu ya. Nah, boleh dicentang-centang lalu disubmit. Caranya Galen ya, klik ini dulu. Nah, ini diklik warna putih, oke. Lalu di scroll ke bawah, boleh di scroll ke bawah. Oke, udah ketemu kotak kecilnya, Galen? Nah, coba di scroll ke bawah dulu, Galen ya, di submit dulu. Kak, tengoklah layar Abigail ini kenapa, Kak? Oh, ini menggambar nih. Wah, keren apa ini? Gambar apa ini? Yum, ek. Oh iya, Galen, skornya masih nggak bisa. Iya, Galen ya, untuk skornya belum hari ini. Masih step berikutnya ya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita tambahin skor dan juga time-nya ya. Gitu, Galen. Oke, jangan lupa di submit nih. Kita klik submit dulu, Galen ya. Coba. Oke, good. Nah, ini berarti kalau udah warnanya kuning seperti ini, dia sudah tersubmit. Nah, ini teman-teman sudah disubmit semuanya ya. Pastikan sudah submit teman-teman ya, supaya nanti progresnya kelihatan ya di platform. Oke, teman-teman ya. Hari ini tadi kita sudah belajar untuk menambahkan ya tampilannya supaya lebih interaktif. Nah, tadi yang sudah ditambahkan kode programnya ya, poin utamanya adalah itu tadi yang sudah Kak Elsa sebutin ya, yang ditanyakan oleh Raditya, yakni memunculkan tulisan klik secara random dan juga memunculkan warna hijau dan merah ya, pada sorot lampu warna hijau dan merah yang akan muncul pada kartu. Oke teman-teman ya, kita akhiri dulu ya sesi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk pengembangan gamenya di minggu depan, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau masih ada di pertanyaan, boleh ditanyakan ke Kak Oksa by personal chat atau di grup ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman boleh eksperimen lagi dari kode program yang sudah ada, boleh dimodifikasi ya. Misalnya masih ada pertanyaan nih, nah boleh ditanyakan lagi ya di chat grup boleh ya, boleh diskusi ataupun boleh by personal chat. Gitu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah pukul sekian, kita akhiri dulu lesson hari ini dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Baik. Bye-bye. Bye bye Kak. Terima kasih Raditya, Abian, Kenan, Fatih, Fauzan, Galen, Abigail ya. Nicholas, bye. Tepuk bola sini. Oke, kita live Zoom ya teman-teman ya.